Ya, salam saudara sekalian. Bismillah, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang menarik. Yaitu berbicara tentang kemurahan. Sudahkah saudara murah hati? Ya. Satu bagian ajaran kekristenan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat khotbah di bukit adalah kemurahan. Dan hari ini kita akan melihat akan hal itu. Jadi kalau kita lihat Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya. Ya, itu. Jadi ini yang akan saya bagikan kepada saudara sekalian. Yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi orang yang murah hati itu orang yang berbahagia. Matius pasal 5. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, sebenarnya di dalam konteksnya khotbah di bukit itu merupakan salah satu peristiwa di mana khotbah itu dilakukan Yesus pada saat pelayanan Yesus di daerah Galilea. Jadi saudara bisa lihat ini ada Samaria, ini Yudea, ini Yerusalem. Ini Samaria. Nah, saya pakai sebentar. Ya, pointer. Nah, ini dan di sini ini adalah daerah Galilea. Nah, Galilea, Kana, Nazaret ya. Jadi khotbah di bukit itu dikerjakan atau dilakukan oleh Yesus pada saat di Galilea. Di mana pada waktu itu begitu banyak orang mengikut dia, ya, karena mereka memang ingin mendengar ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, pada saat mereka mengikut dia dan Yesus mengajar mereka. Nah, salah satu yang diajarkan yang hari ini kita belajar yaitu mengenai Matius pasal 5 ayat 7, yaitu ucapan bahagia dalam khotbah di bukit, yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya. Nah, kita lihat begitu banyak orang mengikut oleh Yesus. Matius 5 ayat 7 jelas, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, jadi saudara sekalian, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan merupakan ucapan bahagia yang terkait, memang kalau berbicara kemurahan itu adalah ucapan ini terkait dengan hubungan orang percaya dengan sesama. Betul kan? Kalau murah hati kan berbagi. Di mana orang Kristen memang harus bermurah hati terhadap sesamanya. Jadi ini terkait dengan khotbah bahagia dalam hubungannya orang Kristen dengan orang Kristen, ya, sesama, atau ya orang Kristen dengan orang yang lainnya, gitu maksudnya. Hanya kalau dibatasi orang Kristen dengan orang Kristen, sedangkan di sini jelas bahwa orang Kristen dengan sesamanya. Berdasarkan ucapan bahagia, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kita akan belajar ada dua pelajaran rohani yang kita bisa dapatkan dari bagian ini. Nah, dari ucapan bahagia Yesus ini kita belajar ada dua pelajaran rohani yang kita bisa dapatkan. Itu apa? Nah, yang pertama memang Tuhan Yesus menginginkan bahwa orang percaya harus murah hati. Jadi orang percaya itu harus murah hati. Apa artinya murah hati? Nah, kata murah hati berasal dari kata elemones, ele. Nah, ini juga ini
elemones, artinya yang menaruh belas kasihan, murah hati, memberi sedekah atau memberi derma. Jadi ini berbicara tentang hati. Hati yang murah, hati yang suka untuk memberi, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, orang yang murah hati berarti orang yang suka membantu, memberi pertolongan kepada orang yang mengalami kesusahan. Nah, ini yang kita bisa lihat di dalam konteks ini. Ya, mari kita akan lihat lebih jauh. Contoh di Alkitab orang yang murah hati itu adalah cerita tentang orang Samaria murah hati. Nah, ini ada Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nah, bagaimana orang Samaria ini sungguh murah hati? Ya, kita tahu bahwa orang Samaria ini adalah orang yang memang ya boleh dibilang oleh orang-orang Yahudi itu sebagai orang kafir. Tetapi Tuhan Yesus memakai ini menjadi salah satu mengajar kepada orang-orang Kristen pada waktu itu untuk belajar dari orang kafir. Bagaimana pada waktu itu ada orang yang dirampok seperti itu ya dirampok, lalu apa yang terjadi? Nah, ini ada beberapa imam ya lewat doang, pemuka agama lewat doang. Lalu orang Samaria ini yang dianggap kafir ini melihatnya. Tergeraklah hatinya, lalu dia mengobati. Ya. Dari sini mengobati, membawa ke penginapan dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, ini orang yang murah hatinya. Kata murah hati berarti orang itu memiliki hati yang murah. Ini menunjukkan bahwa murah hati ini perlu diusahakan oleh orang percaya. Karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang cenderung untuk murah hati. Jadi banyak orang yang tidak murah hati lah. Ya, jadi seperti itu. Mari kita akan lihat. Dalam kenyataannya memang kita harus tahu bahwa orang mau bermurah hati apabila saya akan memberi kalau saya sudah kaya. Misalnya begitu ya. Misalnya begitu. Tetapi firman Tuhan katakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Dan memang sebenarnya ya maaf ini kok tempat kemurahan itu boleh dibilang buah roh. Ya, buah roh. Dan kita juga bisa belajar dari sebuah jemaat yang miskin, jemaat Makedonia, di mana jemaat Makedonia ini jemaat yang miskin tetapi murah hati. Jemaat Makedonia adalah teladan dalam kemurahan hati. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu Paulus katakan. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat memang ya ini menarik. Belajar dari jemaat Makedonia itu memberi dalam kekurangan. Karena kemurahan tadi. Ya, oleh karena itu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Ya, jadi saudara sekalian, itu yang pertama dari khotbah di bukit kita diajar bahwa memang kita harus murah hati. Orang Kristen harus murah hati. Lalu pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan bahwa orang yang murah hatinya akan berbahagia. Orang yang murah hatinya akan berbahagia. Apakah saudara punya definisi tentang bahagia?
Menurut saudara bahagia itu seperti apa? Secara umum dalam dunia orang berbahagia apabila yang pertama ya punya uang banyak. Wah, itu berbahagia. Ya. Ini cerita tentang Ruth ini, orang berbahagia. Ya. Ini ada puas di sana, ada Ruth. Kalau punya mungkin berkat apa-apa baru berbahagia. Ini Kim Jong Un. Orang berbahagia apabila punya kekuasaan. Ya, kekuasaan. Baru dia bahagia. Apa kata kita? Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya. Nah, memang di dalam kenyataannya murah hati itu terkait dengan berbagi. Orang kadang sulit untuk memberi sebab waktu kita memberi pasti ada yang berkurang. Kita memberi kan berkurang. Waktu kita memberi pasti ada perasaan eman atau tidak rela. Karena itu kadang ya agak sulit untuk bagian ini. Nah, salah satu contoh yang menarik itu adalah Ananias dan Safira. Mungkin saudara paham ini ya, bagaimana mereka mau memberi untuk Tuhan. Tetapi sebagian dari hasil penjualan tanahnya boleh dibilang disembunyikan kesepakatan suami istri dan akhirnya mereka mati ya pada zaman para rasul. Ya. Jadi ini murah hati itu orang yang berbahagia. Mengapa? Ya, mengapa orang yang murah hati itu berbahagia? Dalam ayat 7 jelas. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, seperti itu. Apa artinya? Artinya bahwa orang yang memiliki hati yang murah hati akan beroleh kemurahan Tuhan. Jadi, orang yang memiliki hati yang murah hati akan beroleh kemurahan. Mereka memberi tetapi tidak berkekurangan. Mereka memberi tetapi tidak kehilangan. Karena apa? Menurut Sinclair Ferguson dalam buku Khotbah di Bukit menjelaskan bahwa orang murah hati akan beroleh berkat-berkat Tuhan. Jadi ini ada sebuah kapal yang berlayar di tengah ombak yang luar biasa. Tapi karena kemurahan Tuhan, ya akhirnya selamat. Dan ada sebuah pujian yaitu oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Ya, kalau kita lihat ini oleh karena kemurahan Tuhan, kok ada sampai hari ini. Karena ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6. Oleh karena itu jangan takut untuk memberi. Kan di situ di konteksnya. Jangan takut untuk memberi. Ya, seperti itu. Ya, kesimpulannya jelas bahwa orang percaya harus murah hati. Orang yang murah hatinya akan berbahagia. Karena apa? Karena orang yang murah hatinya beroleh kemurahan dari Tuhan. Jangan lupa bermurah hati. Tuhan Yesus ya memberkati kita semua. Amin.